Halo guys, gue pengen bikin short video lagi tentang eh, kita sebagai backend developer mendevelop sesuatu yang gak pernah kita lakuin sebelumnya. Lanjut versi kemarin, gue mau lanjutin untuk mendevelop hmm, upload file, tapi kalau gue biasanya itu testingnya itu setelah front endnya jadi. Jadi kalau ada front endnya udah jadi, terus di post ke controllernya, kerut lalu ke controller, dibaca filenya, dimasukin ke storage. Nah, karena gua nggak ada front end untuk sekarang, jadi ini adalah hal yang belum pernah gue lakuin untuk ngetes upload file ya di aplikasi. Oke, langsung lanjut 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 lanjut. Mungkin kalau ada yang takutnya ada yang lupa, wih, Twitter gua tuh. Oke, skip. Lanjut. Ah, kita langsung nih buat yang pengingat aja. Jadi kemarin gue itu membuat video tentang pembuatan company profile ya. Nah, kebetulan di sini ada karir. Nah, ini. Jadi gue mau ngetes upload gambar, masuk ke controller, masuk nggak ke apa namanya, ke storage server gitu, sampai masuk ke database datanya. Oke, hal pertama yang bakalan gue lakuin adalah bersihin dulu layarnya. Ini juga, oke, bersihin udah. Lanjut kita buka filenya. Oke, file itu ada di sini. Kemarin kita udah bikin untuk root job ya. Itu udah di RC admin job ya, kalau nggak salah. Kayak agak lama. Hmm, hmm, hmm. Kenapa nih lama banget? Nah, kita udah bikin loginnya juga, cuma gue lupa seadernya apa. Nah, ini dia nih, admin bla bla bla, passwordnya password. Ups, oh admin. Oke, astaga. Ini dia. Oke, not found karena memang kita belum siapin redirectnya. Kita coba buka yang job kemarin, berarti slash admin slash jobs. Nah, kita udah sampai sini nih kemarin nih. Kita udah berhasil ngebuat job, udah berhasil ngedit dan lain-lain. Oke, sekarang kita buat karir. Jadi kita butuh satu lagi karir. Ini job dan karir beda ya. Kalau job itu job atau kerjaan-kerjaan yang ada di si company-nya ini. Cuma kalau karir itu guest ngupload CV segala macam ya karir lah seperti pada umumnya. Oke, sekarang kita coba siapin dulu sidebar-nya. Nah, kalau buat karir kan kita nggak ada CRUD ya. Dalam arti ada CRUD tapi nggak ada di bagian dashboard admin tuh nggak ada. Kenapa? Karena itu memang fitur khusus untuk guest ngupload file gitu kan. Oke, lanjut. eh kita buat dulu menu satu lagi. Aktifnya itu namanya karir, pakai S kalau gue bikinnya. Ini juga karir. Kita save, kita coba lihat dulu. Oke, kok PC gue lemot banget ya. Oke, ini error admin karis create katanya nggak ada. Kita coba cek di bagian rootnya.
Benar, ternyata memang karir itu hanya ada index, show, dan destroy. Jadi yang create dan update, edit itu nggak ada. Store nggak ada. Ya karena kita nggak di bagian admin kita nggak bikin input datanya gitu loh. Ini gue ulang terus nih, biar kalian nggak bingung. Oke lanjut, kita hapus aja yang create. Jadi itu cukup ngelihat data, hapus, hapus perlu nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Nah ini ikonnya biarin dulu aja. Kita coba all, error pasti. Karena nggak ada ininya, nggak ada datanya. Oke, sekarang kita siapin dulu view-nya. Sebelum kita siapin view-nya, kita lihat controller-nya dulu, biar kalian juga bisa sama-sama tahu. Nah, ini controllernya ada index, yaitu menampilkan semua datanya. Lalu ada show, ada destroy. Nah, show itu untuk melihat detail isi datanya, kalau destroy itu ya mendelete datanya. Cuma kayaknya sebenarnya sih kita cuma ini doang sih butuhnya ya sebenarnya, karena cuma ngeliat data dan download PDF sih orang yang daftar ya kan. Berarti kita punya function baru namanya public function download. Kita perlu ID-nya, kita perlu ID si data yang bakalan kita download. Nah, kalau masih bingung ntar kelihatan kok di view-nya. Sekarang gue lagi nyiapin bagian backend-nya. Seperti judul, kita fokus ke backend. Oke lanjut, jadi kita siapin ID, terus kita ambil apa namanya datanya. Jadi misalnya data itu karir, lalu find or fail ID. Nah, mungkin banyak orang yang ngebikin nama variabel itu sesuai dengan nama modelnya. Misalnya kalau karir namanya karir, karir sih ya sama aja sih guys. Tapi kalau gua biasanya semua data, terutama yang singular kayak gini kan cuman ibaratnya cuman ngambil satu data yang ID-nya sekian. Itu gue pakai dolar data. Nah, kalau di sini ini otomatis kan ngambil semua datanya ya. Berarti gue biasanya datas. Karena plural gitu. Nah, ini kita siapin kompaknya. Kompak itu buat ngirim ke view ya. Ini sekali lagi gue beranggapan kalau kalian tuh udah pernah coba-coba Laravel. Karena di sini cuman video sebagai gambaran doang. Kalian nanti kerja tuh gimana gitu. Oke lanjut. Berarti return view. Oh enggak, ini bukan view. Ini nanti kita bakalan pakai library atau bukan plugin sih, lebih ke library ya. Namanya Maat Website Laravel. Laravel Maat Website Excel enggak. Kita pakai PDF ya. Nah, ini juga contoh bagus ya. Gue udah lupa banget gimana caranya bikin download PDF gitu kan. Nah, ini sebagai contoh banget buat kalian nanti kalau kalian kerja, misalnya bos kalian bilang nih, misalnya nama kalian Budi. Budi, tolong bikinin ini bisa download PDF. Terus tampilkan semua data yang ada yang dengan ID yang dipilih gitu loh. Sama lah case-nya kayak gini. Atau list semua data di tabel karir misalnya. Bisa juga, tapi biasanya kalau list semua data tuh Excel ya. Nah, kalau detail itu, nah karena case kita itu mendownload CV-nya, ya, mendownload CV-nya, nah, jadi kita pakainya PDF, karena biasanya kan CV-nya kan PDF. Nah, ini berarti kita bisa buka Mbah Google, kita cari aja Laravel, download PDF. Oke, di sini banyak tutorial ya. Laracache juga ada. Stack Overflow. Oke. Nah, ternyata kita nggak usah pakai plugin, gue baru ingat. Karena Laravel itu punya kelas namanya response. Dan response itu bisa mendownload file yang kita pilih. Gitu. Jadi kasarnya kayak gini. Oh, nggak perlu guys.
Nggak perlu, kita nggak perlu ini. Astaga, nggak perlu ini. Kita nggak perlu ini, kita bisa handle di front end. Nah kan nih gue lupa-lupa inget kan, jadi gini. Jadi kita bisa handle di front end. Maksudnya gimana? Jadi nanti bakal ada button download yang kita isi dengan href, lalu nama filenya yang ada di server kita, misalnya namanya download. Kita arahin ke link filenya gitu loh. Gimana cara tahu link filenya? Ya berarti pada saat kita bikin karir atau guest bikin karir di bagian front end, bukan di dashboard ya, tentu saja di bagian front end. Dia upload karir, nah itu kita harus upload ke server lalu catat nama filenya. Nah, catatnya di mana? Catatnya di database. Jadi logikanya bukan kita nyimpen filenya di database, tapi kita nyimpen filenya di server. Server dalam arti file Laravelnya, lalu kita simpen nama filenya di database-nya gitu. Jadi database nggak kerja terlalu berat. Karena setahu gua Laravel database lebih banyak nyimpen bentuknya string. Bisa juga kalau kalian mau nyimpen gambarnya di dalam. Nah ini kita ngomongin gambar ya. Kalau PDF sih nggak bisa, sorry. Biasanya kayak gitu flow-nya. Jadi kita nyimpen filenya di file Laravel, lalu kita simpan nama filenya di database. Lanjut. Oke, berarti karena kita jadi guest ngupload itu nggak di dashboard, tentu aja di bagian front end, di bagian sini ya, bagian front end. Jadi kita harus siapin dulu controllernya. Nah, controllernya kita nggak mau taruh di bagian admin controller, kita taruhnya di front end controller gue biasanya. Jadi kita bikin aja controller PHP artisan make controller front end controller ya. Oke, udah terbuat. Nah, di sini kita coba handle aja. Kita bikin public function karir post. Nah, kenapa karir post? Kenapa nggak karir aja gitu kan? Kalau karir aja nanti kayak gini. Ini buat nampilin halamannya aja gitu kan. Jadi dia buat nampilin giniannya doang nih, view-nya. Nah, nanti pada saat dia pencet, nah itu kita handle di career post. Nah, pada saat pencet otomatis kita menerima request ya. Menerima request, lalu apa yang terjadi di dalam sini gitu kan. Apa yang terjadi di dalam sini. Pertama kita validasi dulu data validated ya. Gue biasanya nyebutnya apa sih kalau yang kemarin? Validated doang ya. Kita harus konsisten ya, jangan nggak konsisten. Lalu kita requestnya kita validasi gitu kan. Di sini ada apa aja nih di karir? Ada full name, ada email, ada position, dan ada resume. Ya, ada resume. Ah, untuk position mungkin kita bakalan hardcode aja ya. Atau kita nggak ada master datanya sih. Nah, maksudnya master data itu data yang dibikin untuk option itu gitu loh. Karena beda sama jobs kan. Jadi kalau position dia bisa ngelamar sebagai mungkin orang admin, mungkin orang OB, mungkin penulis dan content creator gitu kan. Kalau job beda, job itu yang ditampilkan di halaman job ini. Gitu, beda dia. Kenapa nggak sama bang? Ya karena takutnya memang nggak semua tim masuk di sini gitu loh. Lanjut. Oke, berarti ada 4 itu ya. Kita coba aja buka tabelnya. Ada name, email, uploaded file, dan job ID. Oh enggak nih pakai job guys ternyata. Sorry, ternyata sama. Jadi ini pakai master data. Oke nggak apa-apa.
Berarti kita harus validasi bahwa name itu atau full name tadi ya, di frontend sih full name, cuman di backend ternyata name doang. Gue udah lupa guys, ternyata ini soalnya udah lumayan lama gue bikinnya, cuman belum jadi. Terus ada email, kita validasi juga emailnya. Kita validasi, nah ini ya, ini juga sharing pengalaman lagi. Kenapa gue harus validasi di bagian belakang? Kenapa nggak di bagian depan doang gitu kan? Karena kalau misalnya kalian validasi di bagian depan doang, ini kayaknya video kemarin gue dijelasin. Nah, kalau kalian validasi bagian depan doang, nanti bisa dimanipulasi. Si required itu bisa divalidasi. Bisa dimanipulasi. Ini kalau di backend orang ya susah lah, mereka harus wah hacker banget deh ibaratnya. Itu juga harus melewati security yang diberikan oleh Laravel gitu kan. Kayak CSRF dan lain-lain. Email lalu udah uploaded file. Nah, ya ini PDF maksimal 2048 kayaknya upload pakai maksimal ya. Karena biasanya PDF itu kecil semua lah. Lalu ada apalagi job ID betul. Pintar juga nih AI-nya ya. Itu pakai apa, Bang? Pakai Copilot. Jadi kalau misalnya kalian dia rekomendasi gitu loh. Selanjutnya apa sih? Kalau benar ya udah pencet tab. Tuh. Lanjut. Setelah divalidasi, maka datanya masuk ke array validated. Kenapa array? Karena request itu kalau setelah divalidasi returnnya array gitu loh. Ya mungkin kalian udah tahu lah. Ini kan cuman gambaran aja kalau kerja ngapain gitu kan. Lanjut, apa yang terjadi di sini gitu kan? Yang terjadi adalah kita nyimpen gambar. Pertama nyimpen gambar dan eh, apa namanya? Simpan ke database. Berarti ya step pertama simpan gambar di dalam uh, folder. Nah ini dia ada otomatis storage, public image. Cuman kita di dalam folder misalnya kita simpan di storage sih bener ya. Storage. Cuman gua lupa nih guys. Caranya gimana? Oke kita simpan dulu. Nah ini juga sebagai kalian bisa lihat nih. uh, Kalau backend developer nggak selalu bisa gitu loh. Kalau walaupun gue udah kerja, gue nggak selalu bisa semuanya. Pasti gue lupa. Apalagi gue udah lama nggak nyentuh Laravel. Gue dari kemarin nyentuh React mulu. Gue udah lupa sekarang. Nah, ini contoh yang bagus ya. Anggap aja gue nggak tahu gitu kalau. Lalu simpan data ke database. Oke. Kalau ini gampang, gue ingat. Karena ini mainan gue dulu. Karena semuanya berhubungan dengan database itu loh guys. Pasti diulang-ulang. Lanjut aja. Nah, sekarang kita coba simpan di model karir. Jadi gini. Karir ya, create, validate dan ya, ini satu gitu loh. Nah, terus dua nih. Yang ini yang gue lupa gitu kan. Oke, dia udah ngasih tahu nih, validated uploaded file ternyata request file store ke folder bernama karir. Setahu gue gitu deh. Ya, ini udah benar, cuman gue udah lupa. Ntar kita coba googling dulu. Ya, kalau nggak salah ada setupnya yang membuat si storage itu masuk ke folder public. Jadi tuh kita nyimpannya di storage, di app, di public. Nah, kita nyimpan di sini. Cuman ada suatu command ya, Lupa ayah, voucher itu gimana? belum, Belum kenapa? Nggak bisa gitu. nggak sempet. Ntar, Yang dibuang di mana deh barang? di situ deh pokoknya. Nah, terus kita coba bikin storage-nya dulu.
Nah, berarti kita searchingnya gini, kita ke Google dulu, kita searching eh, upload file to storage Laravel. Nah, ini kita lihat nih, di sini kita coba lihat. Ini dia komannya nih. Jadi PHP Artisan Storage Link itu mengkoneksikan folder storage kalian ke public. Kita coba ya. Coba ini dulu PHP Artisan Storage Link. Nah, lihat kan link has been connected. Bener nggak? Nah, bener nih. Nah, dia harusnya masuk ke git ignore sih. Masuk nggak ya? Oh kan belum ada gitnya ya. Oke lanjut. Em, udah nih. Sekarang kita coba kita coba kayak gimana di caranya gitu kan. Ini kalau pakai FTP pakai plugin lagi, library. Ini kalau kita S3 nggak butuh. Kita itu butuhnya ini ya, on demand. Ini perhatikan ya guys ya. Ini adalah contoh kalau orang nggak tahu disuruh develop gitu loh. Temporary disk size. Mereka main kelas. Storing files. The put method may be used to store file content on a disk. You may also pass a PHP resource to the put method, which will use fly stems underlying stream support. Kayaknya bukan ini deh. Copy move file. File upload. Tanya ini nih. Oh bener, yang tadi disuggest sama AI gue bener. Jadi dia kayak gini, copy aja. Nah, enak kan jadi programmer kopasnya dari Google. Cuma nyarinya itu guys, adalah sebuah skill. Ini udah bener tuh. Nah jadi gini, request file uploaded file itu dia ngambil file dari request yang bernama uploaded file yang ini. Tuh kan ya. Sebenarnya sebetulnya ini bisa juga lu pakai yang validated kayak misalnya gini validated uploaded file gitu kan. Terus lu langsung oh nggak ada nggak bisa guys. Ternyata store itu miliknya request filenya gitu loh. Nggak bisa sorry lupakan. Lanjut. Jadi yang pertama yang Laravel lakuin adalah ini. Ini artinya dia nge-store si uploaded file ke folder karir yang ada di storage. Ya. Lalu returnnya apa? Returnnya itu adalah nama filenya. Jadi setelah dia upload, dia tuh return nama filenya yang udah diupload. Bukan nama file sebelum upload ya, nama file yang udah diupload. Nah, makanya di sini kita butuh validated uploaded file sama dengan ini. Karena nanti ini mengembalikan nama filenya gitu kan. Jadi yang validated di sini dimanipulasi isinya ini menjadi nama file ini. Jadi yang ini yang kita simpan di database. Kalau ini pada saat dia menjalankan ini udah nyimpen di server gitu loh ibaratnya. Lanjut. Nah, di sini mungkin kita bakalan stop dulu di sini dengan Dede. Kita coba buka validatednya. Nah, yang terjadi adalah nanti kalau kita upload file dengan nama-nama ini, nanti dia bakalan upload filenya dan muncul di public. Muncul di public.
Yang kedua dia bakalan ngasih tahu isi dari validated ya. Ngetesnya gimana? Kita ngetes pakai Postman aja. Karena kita nggak punya front end-nya, kita pakai Postman-nya aja. Postman itu apa sih Bang? Postman itu untuk ibaratnya ngirim request ke API kalian. Itu ya kalian bisa cari-carilah tutorial dari apa namanya? Postman. Ini kalau kalian anak backend kalian wajib tahu sih. Oke, mungkin kita bakalan bikin baru lagi. Kita bikin request aja baru. HTTP, kita copy aja ya, kita copy. Lalu slash apa nih? Slash karir, careers, lalu metodenya post. Badinya apa? Badinya itu form aja, karena kita ngirimnya form. Kita kirim itu apa aja? Nama, name. Pertama name. Value-nya adalah misalnya Ahmad Gifadil nama gua. Lalu email. Email Giofadil, duh kok giofadil.ahmad@gmail.com. Uploaded file ya. Nah ini tuh bisa, kalau nggak salah bisa ini deh guys. Aduh sorry, kelilipan. Bisa upload. Oh ini form data sorry ya. Aduh, shit man. Salah gua. Ya udah ulang dah. Name Giofadil. Email giofadil@gmail.com lah. Biar cepet aja. Lalu upload the file. Nah ini file ya. Nah kita bisa enaknya di Postman gitu guys. Kita bisa seolah-olah ngirim file PDF yang ini misalnya file sampah ya. Lalu job ID 1. Nah ini rootnya belum kita bikin harusnya 404. Duh kok. Nah lihat kan not found 404 tuh. Kita bikin dulu rootnya di web. Guess ya, guess middleware guess. Nggak perlu dilindungin lah, kita coba aja. Root, post, careers, ya. Nah ini dia front end controller, itu bikin front end controller tadi. Jangan lupa diimport di atas. Career post, save. Coba lagi. Page expired. Oh iya, karena nggak ada CSRF ya kalau di Postman. Lupa coy. Gimana caranya ya? Kita pakai API dulu aja deh. Kita ngetesnya pakai API dulu. Oke, kita ini ya. Aduh, ke close. Lupa gua harus pakai API. Harus pakai CSRF. Cuma gua nggak tahu tuh caranya. Ntar deh, kayaknya kita terlalu makan banyak waktu. Careers. Kita save dulu. Kalau API butuh API di luarnya. Duh. Nah, kita lihat nih. Front end controller doesn't exist ya, kita import dulu. Kita send lagi. Nah. Nah, ini dia nih. Nah, lihat kan kalian bisa lihat di sini ada nama filenya. Sekarang kita cek nih, filenya ada nggak di server kita? Ternyata tidak ada.
Storage. Ini dia nih. Oh, I see. Kalau kita hapus yang storage yang di public, lalu kita coba linkkan lagi. Oh, I see. Kayaknya ada setup yang kurang, guys. Aduh. Nah, setup itu di bagian config, storage, file system ya. Nah, nih. Oh, oke. Oke. Kayaknya kita butuh satu lagi deh. Gue lupa nih caranya gimana. Jadi kita coba ke INV, kayaknya ada settingan di sini nih. Nah, ini kita nggak pakai lokal, kita pakainya itu public ya. Save. Sekarang kita coba lagi ya. Kita cek. Nah, baru ada kan? Coba kita sekarang link kan. Nah, I see, I see, I see. Jadi gini, Laravel itu punya tidak hanya satu tempat penyimpanan atau storage, tapi ada tiga nih. Defaultnya ya. Ada S3, ada public, ada lokal. Settingan awal itu Laravel menggunakan lokal. Gue biasanya pakai public. Public itu memang betul-betul bisa dipakai lah sama user. Contohnya kita mau kita tampilkan kan, kita download. Nah, terus kalau lokal dia itu nyimpennya di gini ya, nah, file awal gini ya. Kalau lokal dia nyimpennya di storage, di app, lalu di sini dia nyimpennya gitu. Kita hapus saja. Nah, kalau public nyimpennya di app lalu di public, baru deh nama filenya. Karena tadi kita nyebutinnya di dalam careers, maka ya udah dia nyimpennya di slash career slash nama filenya gitu loh. Oke, lanjut ya. Ini udah cukup sih yang kita butuhkan, guys. Jadi setelah ini berarti ini belum terjalan ya karena memang kita nggak pakai nggak pakai apa namanya, nggak pakai kita kok nggak pakai kita pakai DD gitu loh. Kalau DD tuh udah berhenti di situ. Nah, kita lihat tadi hasilnya itu kayak gini nih. Ada name, email. Nah, ini nama file setelah diupload gitu kan. Bagusnya dia bawa karir juga. Jadi dia apa namanya? Tinggal pasang lah di bagian front end ya. Nggak perlu, aduh ini file up folder apa ya gitu kan. Jadi langsung tinggal pakai stringnya aja. Lalu job ID. Ya udah. Sekarang kita coba lanjut ke sini ya. Kita coba lanjut ke sini. Lalu kita coba dulu. Kalau udah kita coba DD berhasil. Testing lagi kita pakai API lagi aja testingnya. Kita coba send. Berhasil. Nah, harusnya yang ini udah launch ya. Yang ini udah launch, kita cek database. Ini udah berapa menit nih videonya? Ntar gue diprotes lagi. Short video kok 40 menit? Anjay. Sorry dah. Tapi memang agak panjang guys. Gimana ya? Ini buat gambaran kalian gitu loh. Bagi yang kepo. Kalau yang udah pernah kerja kan ya nggak perlu juga sih. Karir ya. Nah, masukkan tuh. Karir CKR belakangnya apa nih? Aduh, nggak kelihatan ya. Oke, CKR ya depannya ya. Kita lihat tuh CKR tuh. Ini yang tadi kita nggak masukin ke database. Udah, jadi ntar orang front end-nya atau di dashboard-nya tinggal tampilkan gitu kan.
namanya apa, emailnya apa, file yang mana gitu. Kita contohin aja deh. Nah, ini kalau udah kita return redirect ke karir aja. Return redirect back with success. Back juga bisa sih, karena otomatis pasti kan kalau guest atau user itu kan setelah submit kembali lagi ke halaman ini gitu kan. Ya udah itu berarti back, bener. Sukses, data berhasil dikirim. Oke, nice. Lanjut. Ini kita command dulu aja buat nunjukin doang tadi ini. Ya udah, kita udah punya satu data. Berarti kita handle sekarang yang ada di controller backendnya. Nah, yang ini nih. Oke, untuk halamannya. Ini halamannya kan ini tiba refresh. Oke, ini data sih ya, bukan indeks. Oh iya, view-nya belum ada. Astaga, kita coba buka dulu. View-nya kita kopas aja sama yang lain. Ini kan ada job ya. Admin slash karir slash index. Karir jangan pakai S kalau kalau foldernya. Kenapa? Karena itu cara gua. Ini kita harus konsisten guys. Yang ini job nggak pakai S, yang ini nggak pakai S juga. Ini hapus. Nah, gue nggak bakal banyak jelasin di bagian front end-nya, cuma ganti-ganti doang. Jobnya ganti karir, lalu kita nggak bisa edit, kita nggak bisa delete, kita langsung em, ini aja download aja ya. Download pakai tag A, ini download. Ini mungkin file ya. Ada nggak ya ada account file? Kita lihat nanti. Ini linknya ya. Kita nggak tahu bakalan kemana. Kita coba dulu ya. Lalu, nah ini ada nama, ada email, lalu ada apa lagi tadi? Jobnya ya. Position or job. Nah ini kita bakalan relasikan ke bagian model job ya. Karena dia cuma merepresentasikan satu job, maka nggak pakai S. Lalu nama jobnya, ya kan ya. Nah di sini berarti kita definisikan dulu nih relasinya ke table job. Public function job nggak pakai S, karena tadi itu juga nggak pakai S, karena kita mikirnya itu singular. Gue ulang-ulang terus nih biar 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 nempel juga di otak gue. Oke, return belongs to job class ID. Key-nya apa? Job ID. Key di jobnya apa? Yaitu ID gitu. Jadi ini key di model karir, ini key di jobnya gitu. Oke, lanjut. Di sini berarti udah bener. Nah, di controllernya di sini kita nggak bisa hanya all doang. Kita harus pakai namanya with dengan relasi yang bernama job, lalu kita get, itu ya. Karena kalau all itu function yang langsung di awal ya. Kalau ada function-function di depannya kayak with atau where atau find gak sih? Find kan langsung ya. Where lalu sort by itu kan itu harus pakai get. Oke, lanjut. Udah benar, kita coba refresh. Nah, dia ngelamar dengan job ID 1. Job ID 1 itu apa? Dokter spesialis. Ini emailnya, ini Giovadil namanya. Lalu di sini ada action download. Nah, ada ya icon file. Kemana nih? Kalau sekarang kan masih refresh doang ya. Oke, kita refresh dulu. Nah, kalau nggak salah kita bisa langsung pakai tag A. Kita kasih atribut download ya. Download bener. Kayaknya nggak ada isinya deh. Nah, ini langsung ke apa? Langsung ke file ya, nama filenya. Nah, nama file apa gini? Nama file berarti storage ya kan?
Karena kan kalau garis miring di depan itu langsung ke folder public ya, buat yang belum tahu. Terus slash nama itunya kan, nama apa namanya? Nama filenya, nama foldernya di mana aja gitu kan. Kita cek lagi nih, ini kan udah karir gitu kan. Kecuali di sini di depannya ada slash, makanya kita di sini pakai slash karena dia nggak ada slashnya tuh. Ya udah tinggal blade blade command, lalu tinggal data uploaded file. Namanya apa sih? Ya, uploaded file. Coba kita refresh, kita coba hover dulu. Nah, lihat kan di kiri bawah tuh ada careers bla 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 namanya ya, random ya, auto generate. Kita coba klik ke download PDF-nya, kita coba lihat. Ini PDF yang gua upload. Oke, kayaknya sampai sini dulu karena videonya udah terlalu panjang. Jadi conclusion-nya itu adalah gimana cara nge-handle sesuatu yang kalian belum tahu ya. Walaupun gue di sini case-nya lupa, tapi gue bisa merasakan nggak taunya. Tadi gue nggak tahu ya. Dibantu AI sih gue tadi. Jadi gue inget-inget dikit gitu loh. Cuma kalau nggak tahu ya gue googling kayak tadi, gitu kan. Jadi sebetulnya gambarannya kalau mau jadi programmer backend entah front end itu kalian perdalam ilmu googling guys ya. Itu kalian butuh banget karena nggak mungkin kalian tahu semua dulu baru kerja. Pasti kalian tahu basicnya, kerja deh, baru tahu semuanya, gitu flownya. Jadi bukan tahu semuanya dulu baru kerja, itu kalian nggak kerja-kerja nanti. Jadi kalian coba dulu basicnya. Kalau udah paham basicnya kalian coba dulu. Kalian lamar kerja atau gimana. Terus nanti kalian pasti pasti user kalian atau bos kalian ngasih tes yang kalian nggak tahu gimana caranya. Ya udah, ilmu googling kalian harus dipakai gitu ya. Paling segitu aja sih ya, apa namanya, pengalaman yang bakalan gue sharing di video kali ini. I hope it helps buat kalian-kalian yang lagi galau mau kerja tapi belum bisa semuanya. Look at me gitu loh. Gue pengalaman 2 tahun guys. Just for information, gue pengalaman 2 tahun. Gue masih nggak tahu cara upload file kayak tadi. Ya, mungkin kalian yang udah tahu tapi belum kerja, kerjalah. Sekian dari gue. I hope you enjoy the video. Please like, comment, and leave your subscribe to me so I can grow this channel a little bit better. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.